Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Artinya, peliharalah sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 38. Selanjutnya ayat 39, artinya, jika kamu dalam keadaan takut atas bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian bila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 239. Dulur-dulur seiman, dari dua ayat di atas, yaitu ayat 238 dan 239 dari surat Al-Baqarah, jelas Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk memelihara semua sholat pada waktunya masing-masing, yaitu memelihara ketentuannya dan kamu mengerjakannya tepat pada waktunya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab As-Sahihain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menceritakan yang artinya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Lalu kutanyakan lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu apa lagi? Tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab, berbuat baik kepada ibu bapa. Ibnu Mas'ud mengatakan, semua itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Dan seandainya aku menambahkan pertanyaan, niscaya beliau akan menambah pula jawabannya. Dulur-dulur seiman, Allah Azza wa Jalla memberikan kekhususan dengan memberikan penekanan pada sholat wusta. Para ulama baik salaf maupun khalaf berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan sholat wusta di sini. Ada yang mengatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat subuh. Pendapat ini disebut oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Dari Ali, dari Ibnu Abbas, Hasim, Ibnu Ulayyah, Hundar, Ibnu Abi Adi, Abdul Wahab, Syarik, dan ulama lainnya, dari Auf al-A'rabi, dari Abu Raja al-At-Taridi, dia berkata, aku pernah mengerjakan sholat subuh di belakang Abdullah bin Abbas. Di dalamnya dia membaca kunut dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian mengucapkan, inilah sholat wusta yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya dengan khusyuk. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jabir. Selanjutnya Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia pernah sholat subuh di Masjid Basrah. Lalu dia membaca kunut sebelum ruku. Dan dia mengatakan, inilah sholat wusta yang disebutkan Allah dalam kitabnya. Yang artinya peliharalah semua sholat dan peliharalah sholat wusta.
Berdirilah karena Allah, maksudnya dalam salatmu dengan khusyuk. Dulur-dulur seiman, masih menurut Ibnu Jarir dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan salat wusta itu adalah salat subuh. Juga dinukilkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Umar, Abu Umamah, Anas, Abul Aliyah, Ubaid bin Umair, atau Al-Khurasani, Mujahid, Jabir bin Zaid, Ikrimah, dan Rabi bin Anas. Dan itu pula yang ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan firman Allah yang artinya berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jadi maksudnya menurut beliau, kunut itu dibaca pada salat subuh. Ada juga yang mengatakan bahwa salat wusta adalah salat zuhur. Imam Ahmad menukilkan dari Zaid bin Sabit, dia menceritakan bahwa Rasulullah pernah mengerjakan salat zuhur pada tengah hari setelah matahari tergelincir. Beliau belum pernah mengerjakan suatu salat yang lebih ditekankan kepada para sahabatnya daripada salat tersebut. Lalu turunlah ayat, yaitu ayat yang kita sebutkan di atas. Dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mengatakan, yang artinya karena sesungguhnya sebelum salat zuhur itu ada dua salat, yaitu salat isya dan subuh. Dan sesudahnya ada pula dua salat, yaitu salat asar dan maghrib. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam bukunya Sunan Abi Daud dari Syu'bah. Yang demikian itu juga menjadi pendapat Urwah bin Az-Zubair, Abdullah bin Sidad bin Al-Had, dan sebuah riwayat dari Abu Hanifah. Menurut pendapat yang lain, bahwa salat wusta itu adalah salat asar. Di sini At-Tirmizi dan Al-Baghawi mengatakan, ini adalah pendapat terbanyak dari ulama kalangan sahabat dan yang lainnya. Al-Qadi Al-Mawardi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pendapat mayoritas tabi'in. Sedangkan Al-Hafiz Abu Umar bin Abdul Bar mengatakan, yang artinya ini merupakan pendapat mayoritas ahlul asar, yaitu pengikut jejak para pendahulu, dan mazhab dari Imam Ahmad bin Hambal. Lebih lanjut, Al-Qadi Al-Mawardi dan Asy-Syafi'i mengatakan, Ibnu Munzir mengemukakan, yang artinya, dan itulah yang sahih dari Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad, dan menjadi pilihan dari Ibnu Habib Al-Maliki. Dulur-dulur seiman, ada beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut, yaitu Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali. Dia berkata bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda pada peristiwa Ahzab, yang artinya mereka, maksudnya orang-orang kafir, telah menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu salat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Lalu beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh dua orang syekh, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, dan juga Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan beberapa penulis kitab Al-Musnad, As-Sunan, dan As-Sahih. Hal itu juga diperkuat dengan perintah untuk memelihara sholat tersebut. Dan dari dalil lainnya adalah sabda Nabi SAW dalam suatu hadis yang sahih, riwayat dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka seakan-akan dia telah dirampas
keluarga, dan hartanya. Dulur-dulur seiman, dalam hadis yang sahih dari Buraidah bin Al-Hasib dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda yang artinya, segerakanlah sholat asar pada hari yang penuh dengan mendung. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah semua amalnya. Imam Ahmad rahimahullah menukilkan dari Abu Nadrah Al-Ghifari. Dia menceritakan bahwa Nabi SAW pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamish. Lalu beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah, barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi, maksudnya matahari tenggelam dan malam mulai gelap. Demikian hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan An-Nasai. Sedangkan hadis yang dinukilkan oleh Imam Ahmad dari Abu Yunus, seorang budak dari Aisyah, dia menceritakan bahwa Aisyah pernah menyuruhku menulis sebuah mushaf. Dia menuturkan yang artinya, jika sudah sampai pada ayat yang artinya peliharalah semua sholat dan peliharalah sholat wusta, maka beritahu aku. Ketika sampai pada ayat tersebut, aku pun memberitahunya. Lantas beliau Aisyah mendiktekan kepadaku yang artinya, peliharalah semua sholat dan peliharalah sholat wusta, yaitu sholat asar, dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Aisyah menuturkan, aku mendengarnya dari Nabi SAW. Hal senada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya bin Yahya dari Malik. Dulur-dulur seiman, diriwayatkan juga oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam, dari Amr bin Rafi. Dia menceritakan, aku pernah menulis sebuah mushaf untuk Hafsah, istri Nabi SAW. Lalu Hafsah berkata, jika sudah sampai pada ayat yang artinya peliharalah semua sholat dan peliharalah sholat wusta, maka beritahukan aku. Ketika sampai pada ayat tersebut, aku pun memberitahunya. Lalu Hafsah mendiktekan kepadaku, yang artinya, pelihara semua sholat dan sholat wusta, yaitu sholat asar, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Dulur-dulur seiman, menurut orang yang menentang pendapat ini adalah bahwa beliau mengatafkan atau menghubungkan atau menggabungkan sholat asar pada sholat wusta dengan waw ataf atau waw yang berfungsi menggabungkan kata atau kalimat yang menunjukkan terdapat perbedaan antara maktuf dan maktuf alaih. Hal ini menunjukkan bahwa sholat wusta bukanlah sholat asar. Dan sanggahan pendapat mereka ini dapat dijawab melalui beberapa sisi. Yaitu pertama, jika hal itu diriwayatkan dengan anggapan bahwa dia merupakan kalimat berita, maka hadis adi berkedudukan lebih sahih dan lebih jelas darinya. Karena kemungkinan huruf waw dan dalam ayat tersebut berkedudukan sebagai waw zaidah atau waw tambahan. Seperti firman Allah yang artinya, dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran supaya jelas jalan orang-orang soleh, dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Atau surat Al-An'am ayat 55. Maksudnya itu surat Al-An'am ayat 55. Dan juga firman Allah
yang artinya dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Surat Al-An'am ayat 75. Dan huruf waw, jadi atau huruf waw, ya, dan pada ayat itu berkedudukan untuk menghubungkan sifat, jadi bukan zat. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi di sini artinya tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ini surat Al-Ahzab ayat 40. Juga disebutkan dalam firman Allah yang artinya sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing serta memberi petunjuk dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Surat Al-A'la ayat 1 sampai 4, yaitu sabisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Juga ayat-ayat yang serupa yang jumlahnya cukup banyak. Sibawai dalam ilmu nahu membolehkan ucapan seseorang, misalnya aku berjumpa dengan saudaramu yang juga temanmu. Dengan demikian, teman yang dimaksud di sini adalah saudara itu sendiri. Wallahu a'lam. As-Sunnah telah menetapkan salat wusta adalah salat asar. Maka jelaslah pengertian ini pengertian itu kembali kepadanya. Adapun firman Allah yang selanjutnya yang berarti dan berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Itu maksud dari kalimat tersebut dari ayat ini adalah yakni dengan merendahkan diri dan tenang di hadapan Allah. Yang demikian itu mengharuskan tidak berbicara dalam sholat karena bertentangan dengan kekhusyuan. Karena itu saat Rasulullah SAW tidak menjawab salam dari Ibnu Mas'ud karena beliau sedang menjalankan sholat. Beliau memberikan alasan yang artinya sesungguhnya dalam sholat itu benar-benar terdapat kesibukan. Muttafaq alaih. Sedangkan dalam Sahih Muslim diriwayatkan Nabi SAW bersabda kepada Muawiyah bin Hakam al-Sulami yang berbicara di dalam sholat, yang artinya sesungguhnya di dalam sholat itu tidak diperbolehkan sedikit pun dari pembicaraan manusia. Sholat itu adalah tasbih, takbir, dan zikir kepada Allah. Adapun firman Allah selanjutnya yang artinya jika kamu dalam keadaan takut atau dalam takut terhadap bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Lalu bila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, maksudnya sholatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Di sini maksud dari ayat tersebut adalah ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa memelihara sholat dan menjalankan ketentuan-ketentuannya serta memberikan penekanan padanya. Dia menyebutkan keadaan di mana seseorang tidak dapat mengerjakan sholat secara benar dan sempurna. Misalnya dalam keadaan perang dan pertempuran sengit. Maka Allah berfirman, yang artinya jika kalian dalam keadaan takut terhadap bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Artinya maksud dari
kalimat dari ayat tersebut artinya kerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun juga. Dalam keadaan berjalan kaki maupun naik kendaraan. Baik menghadap kiblat maupun tidak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi bahwa Ibnu Umar bila ditanya mengenai sholat khauf, maka dia menjelaskannya kemudian berkata, jika rasa takut lebih mencekam lagi, mereka mengerjakan sholat sambil berjalan kaki atau menaiki kendaraan dengan menghadap kiblat maupun tidak. Nabi mengatakan, aku tidak mengetahui Ibnu Umar menyebutkan hal tersebut, melainkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut juga dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dan lafaz di atas adalah dari Imam Muslim. Selain itu, Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hal yang sama atau mendekati dengan hal tersebut di atas, yaitu dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Sedangkan menurut riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar, dia mengatakan jika rasa takut lebih mencekam daripada itu, maka sholatlah dalam keadaan menaiki kendaraan atau berdiri dengan menggunakan isyarat. Dan dalam hadis Abdullah bin Unais al-Juhani disebutkan ketika dia diutus oleh Nabi SAW untuk membunuh Khalid bin Sufyan, pada saat itu dia menghadap ke Arafah. Ketika dia sedang menghadap ke Arafah, datang waktu sholat asar. Dia mengatakan, aku khawatir kehabisan waktu asar, maka aku pun sholat dengan menggunakan isyarat. Secara lengkap hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad jayyid. Hal ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya, dan dia lepaskan semua beban dan belenggu dari diri mereka. Mengenai apa yang dinaskan oleh Imam Ahmad berpendapat bahwa salat khauf itu kadangkala dikerjakan dengan satu rakaat saja, yaitu antara dua pasukan sedang bertempur sengit. Maksudnya jika antara dua pasukan sedang bertempur sengit. Dalam keadaan seperti itu berlaku hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, dan Abu Awanah Al-Wadah bin Abdullah Al-Yashkuri. Imam Muslim, An-Nasai, dan Ayub bin Aids menambahkan keduanya dari Bakir bin Al-Akhnas Al-Kufi dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan Allah mewajibkan sholat melalui ucapan Nabi kalian dalam keadaan normal 4 rakaat, dalam perjalanan atau musafir 2 rakaat, dan dalam keadaan takut yaitu khauf 1 rakaat. Dulur-dulur seiman, dalam bab as-salatu inda munadatil husun walikal il adu, maksudnya ialah artinya sholat pada saat menyerbu benteng dan bertemu musuh. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Al-Auza'i mengatakan, jika pertempuran sudah mulai dan mereka tidak sanggup mengerjakan sholat, maka mereka mengerjakannya dengan menggunakan isyarat. Masing-masing orang mengerjakannya sendiri-sendiri. Dan jika mereka tidak mampu menggunakan isyarat, mereka mengakhirkan sholat sehingga pertempuran berakhir dan keadaan tenang. Setelah itu mereka baru mengerjakan sholat 2 rakaat. Dan jika mereka tetap tidak mampu melakukan hal itu, maka mereka akan mengerjakan 1 rakaat dan 2 sujud. Dan jika tidak mampu juga karena takbir saja tidak cukup bagi mereka, maka mereka mengakhirkannya sampai keadaan aman. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Makhul Anas bin Malik yang mengatakan, aku pernah mengikuti penyerangan benteng Tustar pada saat sinar fajar muncul dan api pertempuran semakin sengit. Sedang mereka tidak dapat mengerjakan sholat dan kami pun tidak mengerjakan sholat kecuali setelah siang hari. Lalu kami segera mengerjakannya. Saat itu kami bersama Abu Musa, lalu diberikan kemenangan kepada kami. Lebih lanjut, Anas bin Malik mengatakan,
Dunia dan isinya tidak menggembirakanku lebih dari sholat ketika itu. Demikian lafaz dari Imam Al-Bukhari. Lalu hal itu diperkuat dengan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengakhirkan sholat asar sampai matahari tenggelam pada peristiwa Khandak karena alasan perang. Juga dengan sabda Rasulullah SAW yang disampaikan setelah itu kepada para sahabatnya ketika mereka dipersiapkan untuk berangkat ke Bani Huraizah. Artinya, janganlah ada seorang pun dari kalian yang mengerjakan sholat asar kecuali sampai di Bani Huraizah. Muttafaq alaih. Di antara mereka ada yang mendapati waktu sholat asar di jalan, lalu mereka mengerjakan sholat dan berkata, Nabi SAW tidak menginginkan dari kita melainkan agar mempercepat perjalanan. Dan di antara mereka ada yang juga mendapati, artinya bisa mendapati waktu sholat itu di tengah jalan, tetapi mereka tidak mengerjakan sholat asar sampai matahari terbenam di Bani Huraizah. Namun demikian, Rasulullah SAW tidak menyalahkan salah satu dari dua kelompok tersebut. Dan ini menunjukkan jatuhnya pilihan Al-Bukhari pada pendapat ini. Sedangkan jumhur ulama berbeda pendapat dengannya. Dan mereka mengemukakan alasannya bahwa sholat khauf seperti yang dipaparkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nisa, dan juga oleh beberapa hadis, itu disyariatkan setelah terjadinya perang Khandak. Hal ini secara jelas telah disebutkan dalam hadis Abu Sa'id dan lainnya. Sedangkan Makhul Al-Auza'i dan Al-Bukhari menjawab bahwa disyariatkannya sholat khauf tersebut adalah itu tidak menafikan bahwa cara seperti itu boleh. Karena hal itu merupakan keadaan khusus dan jarang terjadi. Maka hal itu dibolehkan seperti yang kami tegaskan sebelumnya. Yakni berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Umar ibnu Khattab pada waktu pembebasan kota Tustar oleh kaum muslimin. Oleh kaum muslimin. Peristiwa tersebut sangat terkenal dan tidak ada yang memungkirinya. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman. Sedangkan firman Allah yang artinya, kemudian bila kamu telah aman maka sebutlah Allah. Di sini maksud dari kalimat dari ayat ini adalah maksudnya kerjakanlah sholat kalian sebagaimana telah diperintahkan kepada kalian. Sempurnakanlah ruku, sujud, berdiri, dan duduk dengan khusyuk. Selanjutnya kalimat dari ayat yang artinya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Di sini maksud daripada kalimat dari ayat ini adalah sebagaimana Allah telah menganugerahkan nikmat kepada kalian, menunjukkan kalian kepada keimanan dan mengajarkan kepada kalian hal-hal yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Maka sambutlah dengan syukur dan zikir kepadanya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut, yaitu setelah penyebutan mengenai sholat khauf, yang artinya, maka bila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu tidur, dan di waktu berbaring. Lalu jika kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Dulur-dulur seiman, hadis-hadis yang berkaitan dengan salat khauf dan sifat-sifatnya akan dikemukakan selanjutnya dalam pembahasan surat An-Nisa, yaitu pada penafsiran atas firman Allah yang artinya, dan jika kamu berada di tengah-tengah mereka, maksudnya sahabat kamu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, yaitu ini adalah terjemahan dari surat An-Nisa ayat 102. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.